Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Pada malam ini telah masuk pada bab yang baru, bab ke-17, bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yaqulu man du'iya ila dzalika wa umira bil ma'ruf aw nuhiya 'anil munkar. Artinya bab keharusan untuk mengikuti hukum Allah, ya. Bab kewajiban untuk mengikuti hukum Allah, patuh kepada hukum Allah. Dan apa-apa yang dikatakan oleh orang yang mengajak ke arah itu dan diperintah untuk mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, dan yang dilarang mengerjakan yang mungkar. Nah, itu bab. Judulnya agak panjang, tapi saya lihat isinya dalam kitab Mukhtasar ini agak sedikit. Mungkin bisa habis malam ini. Diawali dengan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman mereka, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, ya, sebagai pemutus hukum, qadhi, fima syajara bainahum, apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah diputuskan oleh Rasul enggak ada keberatan sedikit pun, ya qadaita, ya, mimma qadaita, jadi apa yang kamu putuskan tidak ada keberatan sedikit pun, wa yusallimu taslima, menyerahkan dengan sepenuh hati. Hamba Allah, ayat ini dalam kitab tafsir disebutkan ada asbabun nuzulnya, ya, ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang peristiwa Zubair bin Awam terlibat beda pendapat lah, terlibat masalah dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Dan kalangan Ansar ini sebenarnya juga seorang sahabat yang utama karena pernah mengikuti perang Badar. Cuma tidak disebutkan namanya. Dalam hadis tidak disebutkan siapa namanya. Cuma dijelaskan saja pernah ikut perang Badar. Tentang ini, tentang air. Jadi ada air itu digunakan untuk menyiram kebun kurma.
Orang Ansar ini menginginkan air itu mengalir terus. Sementara Zubair bin Awam itu ya jangan langsung lah, karena melewati tanah, karena berada di tanah Zubair bin Awam. Begitulah kira-kira, kurang lebih persisnya kita juga nggak ada di sana. Karena berselisih, datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi memberitahu, kemudian Nabi mengatakan, asqi ya Zubair, alirilah kebunmu wahai Zubair. Summa arsil, ya kemudian kirimlah al-ma'a ala jarika kepada tetangga-tetanggamu. Rupanya orang Ansar ini nggak puas dia. Faghadiba. Katanya, angkana ibna ammatika, apakah itu karena Zubair bin Awam itu sepupumu, anak bibimu ya Rasulullah? Itu ucapannya. Muka Nabi merah, muka Nabi merah. Artinya sahabat Ansar ini sepertinya kurang rela keputusan Nabi. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa tadi apa artinya? Bahwa ya dan demi Tuhanmu tidak beriman kalian hingga kalian menjadikan kamu Muhammad, kata Allah, sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada keberatan, tidak ada protes di hati, ya, menerima keputusan dengan penuh kerelaan hati, tidak ada mecereh sedikit pun. Memang manusia ya, sahabat saja ada yang ya seolah-olah nggak setuju dengan keputusan Nabi, apalagi tanya kan Nabi hakim, mantong yang mencerah belum kon Nabi. Maka hamba Allah dalam hal ini, hukum itu mutlak itu harus diputuskan menurut ajaran agama. Ya pengganti Nabi tentu para ulama. Karena jelas sekali dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu Al-Maidah 44. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Kalau 45, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia zalim. Ayat selanjutnya 47, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia fasik. Dalam ayat 50, afa hukma jahiliyah yabghun, apa hukum jahiliyah yang kamu kehendaki. Ini perlu syarah sedikit. Kapan kita berhukum dengan hukum selain Allah jatuh kafir, jatuh zalim, atau jatuh fasik? Ini hati-hati. Kalau kita buka kitab-kitab tentang masalah hukum ini, ya, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa jika kita meyakini hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kita kafir. Ya, misalnya lah hukum Islam itu nggak cocok dengan apa? Dengan hak azazi manusia, kita bilang nggak bagus tuh hukum Islam tuh. Yang bagus hukum buatan mana? Hukum buatan apa? Belanda atau hukum apa? Atau hukum buatan manusia lah, atau hukum apa saja. Itu jatuh kafir. Nah, ya, jadi kalau menganggap hukum Allah itu lebih rendah dari hukum makhluknya, itu kafir. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Kenapa tadi? Menganggap hukum Allah tidak relevan misalnya, atau tidak baik, tidak cocok, tidak bagus. Menganggap hukum Allah lebih rendah dari hukum manusia, itu kafir. Itu bukan saya bilang, boleh dicek dalam pendapat para ulama membahas ayat ini. Boleh di tafsir Ibnu Katsir saja juga dijelaskan.
Yang kedua, barang siapa menganggap hukum Allah dengan hukum manusia sama derajatnya, itu juga kafir. Jadi menganggap hukum Allah dengan hukum manusia itu sama-sama bagus. Sama-sama bagus, sederajat. Itu juga kafir, kufur. Kafir orangnya, kufur perbuatan dan keyakinannya. Terus bagaimana jatuh zalim atau fasik? Nah, ini hati-hati yang kerja di apa? Di pengadilan, di kejaksaan, di kehakiman. Ailung kalau yo. Ini hati-hati ini. Kalau kita menganggap hukum Allah satu-satunya hukum yang benar, tapi kita mengamalkan hukum buatan manusia karena keadaan, tapi masih menganggap hukum Allah itu yang paling utama. Hukum manusia ini karena kerja di kehakiman tadi, karena kerja di kejaksaan, karena tugas, maka itu jatuh zalim atau fasik. Cuman ulama berbeda pendapat tentang perbedaan bagaimana jatuh zalim, bagaimana jatuh fasik. Tapi kedua-duanya itu dianggap tidak jatuh kafir. Kalau menganggap hukum Allah itu yang benar, tapi tidak bisa diterapkan karena bukan negara Islam, misalnya seperti negara kita. Nah, itu jatuh fasik atau zalim. Nah, itu. Misalnya karena keadaan terpaksa, karena kerja di kejaksaan atau menjadi hakim. Betul hukum Allah mungkin bukan negara Islam, tapi dia berkeyakinan di hati hukum Allah lah yang benar. Contoh misalnya berkelahi misalnya. Kalau hukum buatan manusia berkelahi apa kalau ditinju luka, apa hukumnya? Kalau hukum pidana penjara kan? Kalau hukum Islam kata hukum Islam begini, kata Nabi, wafi mudahati khamsun minal ibil. Kalau memukul orang sehingga luka nampak tulang, maka hukumannya denda 5 ekor unta. Mukul orang, luka nampak tulang, dendanya 5 ekor unta. 1 ekor unta berapa? 1 ekor unta berapa? Bukan sapi. Sapi ya. Sapi berapa? 20. Unta 35, 40. Kali 5 berapa? Berapa? 200 juta. Bayar. Untuk orang yang kita pukul dia nampak tulang. Kalau tanggal gigi berapa? Wa fis sinni khamsul minal ibil juga. Tanggal gigi 1 bayar 5 ekor unta. Tanggal gigi sekitar tinju copot giginya 1, khamsun minal ibil, bayar 5 ekor unta. Berapa tadi? 200 juta. Tambah higo 200 juta. Tajak bak gigi palsu. Padu 200 lebih. Maka enggak ada yang berani berkelahi. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyatul asabi'i al-yadaini wa rijlaini sawaun. Diatnya jari-jari tangan dan kedua dari jari tangan dan kedua jari-jari kaki sama. Berapa? Ashrun minal ibil fi kulli usbu'in. 10 ekor unta setiap jari. Jadi kita berkelahi pakai golok, kita pancung dia, putus 4 jarinya, itu 1 jari 10 ekor unta, 4 jari
40 ekor unta, kali aja tadi yang 40 juta. Tapi karena itu tidak berlaku, maka kalau berlaku nggak ada yang berani, apalagi qisas. Katabna, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45, katabna alaiha annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa, bunuh. Wal aina bil aini, mata buta matanya, mata kita juga harus dibutakan. Mana lebih sakit? Buta karena berkelahi dengan buta sengaja dicongkel mata kita. Kita berkelahi dicongkel matanya, udah. Dengan kita sengaja dicongkel, mana lebih sakit? Sakit disengaja. Tapi kalau berkelahi nggak sadar, apalagi sedang emosi. Annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Yang kita tinju matanya, pecah. Mata kita juga harus pecah. Wal anfa bil anfi, kita tinju patah hidungnya, hidung kita juga harus dipatahkan. Wal uduna bil uduni, hidung dengan hidung. Wal juruhu qisasun, bahkan luka ada qisasnya. Maya hukum Islam. Tapi itu kan hanya teori. Karena negara kita bukan negara Islam, nggak bisa dilaksanakan. Tapi harus kita meyakini itulah yang terbaik. Nggak akan letak terbaik di mana. Kalau itu diterapkan, nggak ada lagi orang yang berani menganiaya di orang lain. Mana sanggup? 1 jari 10 ekor unta, 1 gigi 5 ekor unta. Kadang-kadang sengaja pancing-pancing marah kita biar kita tinju, biar dapat uang dari jual gigi. Kan sama dengan jual gigi, dengan pancing-pancing marah. Nyoka kaci takat, oke. Tuang takap, patah 2, udah laba 2 berapa? 10 ekor unta kali aja bisa beli Alphard 1. Nah, itu contoh ya. Jadi hukum Allah. Cuman hamba Allah, hukum itu bukan hukum jinayah. Ya, hukum itu dalam agama disebut dengan syariah. Maka di UIN ada fakultas syariah. Fakultas syariah itu hukum apa? Fakultas apa? Fakultas hukum Islam. Jadi fakultas hukum Islam disebut fakultas syariah. Makanya dalam sistematika ajaran Islam dibagi cuma 3. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Nah, syariah ini dibagi 2. Pertama hukum ibadah, yang kedua hukum muamalah. Kalau hukum ibadah aman, kita bebas. Di Indonesia ini dibolehkan hukum ibadah. Ada orang larang kita salat. Nah, kalau kita ada orang yang melarang kita salat, pemerintah turun tangan menangkap orang yang melarang itu. Nah, kalau hukum ibadah aman di negeri kita. Yang nggak boleh di negeri kita apa? Hukum muamalah. Tapi sebagian dibolehkan. Apa hukum muamalah yang dibolehkan? Nikah, nah, haji, apalagi yang dibolehkan? Faraid. Yang nggak dibolehkan? Jinayah, jihad, khilafah, nggak boleh. Siasah, politik. Politik di Indonesia ini Islam apa enggak? Demokrasi itu Islam apa enggak? Tidak, itu bukan politik Islam. Makanya saya nggak percaya tuh omongan orang kalau saya jadi pemimpin bunuh kutak, mana ada tuh. Karena sistem aja udah nggak Islam. Demokrasi itu tidak Islam. Saya contohkan. Misalnya, mungkin sudah pernah saya ungkapkan di sini. Misalnya pemilihan kecil. Pemilihan kecil. 60% masyarakat desa itu orang jahat. Itu ada toke jual udang sabu-sabu. Sabu-sabu ini. Pancuri mano, tukang buntut. Ada 60%. Sisanya 40% orang baik. Itu ada guru, ada mahasiswa. Pemilihan kepala desa diadakan secara demokrasi.
Dari orang jahat yang 60% ada satu calon. Siapa misalnya namanya? Pak Salah. Dari orang baik ada satu calon, Pak Saleh. Kemudian diadakanlah pemilihan demokrasi. Siapa menang? Pak Salah, karena dia banyak suaranya. Demikian berlaku di Indonesia ini. Makanya orang mati-matian membeli suara, patut menipu. Asalkan suara terbanyak, pasti terpilih. Nggak peduli dia salat atau enggak. Misalnya seperti itu. Islami apa enggak? Enggak. Islami. Nah, coba kita terapkan Islami. Kita harus memilih orang yang bertakwa, bertentangan dengan aturan pemilu, dengan sistem politik di Indonesia. Ya, walaupun bisa saja itu berubah. Nah, jadi hamba Allah itulah yang terjadi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian wa'an Aisyah, ada hadis dari Aisyah. Hadis ini sangat terkenal. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, ya, man ahdatsa fi amrina. Nah, ini kan sering kita dengar hadis ini ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fawaradun. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengahdatsa apa? Hadis apa? Bukan hadis ucapan Nabi ya. Sesuatu yang baru. Sesuatu muhdasah. Sesuatu yang baru dalam masalah agama. Man ahdatsa fi amrina, kata Nabi, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama kami. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi, yang tidak termasuk yang aku ajarkan, fawaradun, maka ditolak oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami ajarkan, fahuwa radun, maka ditolak oleh Allah. Tapi hari ini siapa yang bisa mendakwahkan seperti ini? Kayak kita. Ini ya, walaupun saya ulang-ulang kayak maulid nih. Terkesan apa? Apa Nabi suka makan? Nabi senang umatnya pesta-pesta makan? Enggak begitu. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Kata Abu Qatadah Al-Ansari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Ditanyakan kepada Nabi tentang puasa hari Senin. Faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi uzila ilayya. Aku suka puasa hari Senin karena hari Senin aku dilahirkan. Nabi suka hari lahir beliau itu puasa, bukan makan. Pakai hadis palsu. Tahu bagaimana hadis palsunya? Man addama fi maulidi, ya, man addama fi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jibalan min dhahabin fi sabilillah. Ini hadis maudhu', hadis palsu, la aslalahu, yang tidak ada asal-usulnya. Inilah yang digunakan di antara hadis yang digunakan untuk membesar-besarkan maulid. Memang artinya mantap. Tapi apakah mungkin Nabi berkata seperti ini? Coba lihat apa artinya. Man addama, barang siapa yang membesarkan, ya, fi maulidi, hari kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan memberi syafaat kepada orang itu pada hari kiamat. Barang siapa yang membesarkan hari kelahiranku. Waman anfaqa, barang siapa yang berinfak dirhaman fi maulidi, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk memperingati hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah, seolah-olah dia berinfak 1 gunung emas di jalan Allah. Makanya besar-besar itu hidangnya. Kenapa? Satu apa? Gunung emas. Itu hadis palsu. Hadis sahih malah Nabi suka puasa.
Tapi bisakah kita sampaikan ini di tengah-tengah masyarakat? Bisa. Padahal kan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Enggak ada seorang sahabat pun yang mengadakan pesta-pesta atau kenduri-kenduri makan-makan pada peringatan hari lahir beliau. Kapan asal usul maulud ini? Di zaman imam-imam mazhab nggak ada sepotong hadis pun dari Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang Maulid Nabi, nggak ada. Ya, nggak ada sepotong hadis pun dari Imam Ahmad yang menjelaskan tentang Maulid, nggak ada. Maulid itu pertama sekali dibuat oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Itu sekitar abad keempat, itu sekitar empat ke atas. Ya, sekitar abad keempat ke atas lah. Ya. Kurang-kurang lebih begitulah. Saya nggak ahli sejarah ya. Dinasti Fatimiyah Mesir, Syiah, mereka mengadakan 5 maulid. Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Hasan Husain, Maulid Fatimah, dan Maulid imam mereka. 5 maulid. Kemudian hilang. Rupanya kurang laku juga itu. Hilang. Terus kemudian Mesir direbut oleh dinasti Ayub. Tidak lagi Syiah, sudah Sunni. Mesir direbut oleh dinasti Ayub. Tokohnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dihidupkan lagi maulid ini, tapi bukan lagi 5, satu aja. Satu saja, yaitu maulid sampai sekarang. Makanya ada orang menisbahkan maulid itu pada Salahuddin Al-Ayyubi. Sebenarnya jauh sebelumnya itu dinasti Fatimiyah Mesir. Itu menurut sejarah. Di masa Imam Mazhab ada. Imam Mazhab itu kan masa abad ke awal terakhir itu kira-kira awal abad ketiga Hijriah. Imam Ahmad Hambal itu awal abad ketiga Hijriah. Imam Syafi'i itu pertengahan abad kedua Hijriah. Imam Malik begitu juga. Nggak ada di masa abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nggak ada maulid Nabi. Maulid Nabi itu sekitar abad keempat atau kelima, begitulah itu dinasti Fatimiyah Mesir. Nah, itu dia. Terus berani kita bilang. Gak berani, kenapa? Karena sudah menganggap itu adalah Nabi sangat senang kalau kita besar-besar maulid. Kadang-kadang sering saya contohkan untuk SPP anak kadang-kadang ada uang, tapi untuk kenduri ke Nabi, seolah-olah Nabi suka makan. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah menganggap Nabi itu senang sekali kalau umatnya makan kenduri-kenduri. Oh, berdalih memberi makan anak yatim, betul, bagus. Cuma jangan dikaitkan dengan hari lahir beliau. Kasih makan anak yatim kapan saja, kasih makan orang miskin. Tapi saya lihat yang maulid itu bukan orang miskin. Tenang, cok, cok lah pun, cok pun aja ya, plastik asonya punya maler ya. Kemudian waktu salat, gimana? Ya, saya ada beberapa kali diundang ceramah maulid, nggak mau saya dari dulu. Ustaz, ceramah maulid ya. Kenapa lu anak numpum dah maulid. Numpum lu anak tu email lu. Tak perlu kita lihat ni. Tu ya, jadi sama Allah. Ada yang mau bertanya silakan. Ini cuma segini aja. Bab ini kalau dalam kitab ini. Karena ini mukhtasarnya ya, ringkasannya. Ada yang mau bertanya silakan. Iya, Syiah itu termasuk kelompok pertama yang memasukkan hadis. Mereka memasukkan hadis banyak sekali tentang keutamaan Ali. Fatimiyah, Mesir. Enggak, saat itu Mesir itu dikuasai oleh Syiah.
Dinasti Fatimiyah itu Syiah, bukan Sunni. Sunni itu dinasti Ayyub. Ya mungkin saja ada ulama yang menolak, cuman kan yang berkuasa siapa sekarang? Di Mesir, di Mesir dulu kan, Mesir itu dinasti Fatimiyah itu Syiah. Kalau Syiah itu kesahihan hadis bukan menurut ilmu hadis. Apa kata imam mereka? Kalau imam mereka mengatakan ini hadis sahih, harus dipercayai sahih, bukan berdasarkan ulumul hadis. Dan termasuk kelompok firqah yang pertama-tama membuat hadis palsu itu dari kaum Syiah. Syiah, ya, kaum Murji'ah, Mu'tazilah, awal-awal itu munculnya firqah-firqah. Itu ketika peristiwa tahkim, ketika jadi konflik antara Ali dan Muawiyah. Banyak hadis tentang maulid Nabi itu banyak sampai belasan, semuanya hadis maudhu'. Semuanya berkisar maudhu' dan dha'ifu jiddan. Saya memiliki itu, pernah diteliti oleh seorang ulama, ada sekitar 16 hadis dan mengungkapkan kelemahan-kelemahan. 15 tahun, gitulah kira-kira 14 atau 15 lah begitu. Dijelaskan kedhaifannya. Kebanyakan itu maudhu' dan satu-satu itu dha'ifu jiddan. Sangat lemah. Bahkan itu juga dianggap maudhu'. Maka ada yang berpendapat semua hadis-hadis tentang maulid Nabi itu maudhu', tidak ada yang sahih. Yang sahih yang tadi itu Nabi suka hari lahir beliau puasa. Nah, ya. Jadi kita bukan berarti kita melarang orang maulid. Kita kan tidak pernah melarang maulid. Silakan saya. Ini kan di kalangan kita jelaskan. Enggak kita jelaskan keluar. Nah, saya datang orang minta sumbangan maulid juga saya kasih, ya kan? Kasih juga. Kan ustadznya, oh beliau ada aja beliau aja belum. Tapi kita, karena kita susah untuk menjelaskannya, biar aja. Kita anggap aja itu sekedar hubungannya kita. Tapi kita jangan tidak terlibat di situ. Kita hanya sebagai ya membina hubungan bermasyarakat saja, kita kasih sumbangan. Ya. Nyangka nyan bahaya dia. Mak gimana bukan? Ya. Ada lagi yang lain? Dari Yaman. Ya. Ya, jadi habaib itu sebenarnya yang dikatakan oleh Nabi Ahlul Bait itu artinya secara nasab dia dekat. Artinya para sahabat melihat keturunan Nabi seperti cucu. Bukan bergenerasi itu tidak ada lagi. Itu paling hanya sebagai menunjukkan ada garis keturunan. Tapi tidak lagi dikatakan Ahlul Bait sampai kemudian dimuliakan. Tidak ada ajaran Islam memuliakan seperti itu. Semua manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau di Jawa lari sekali itu. Kalau Habib lewat tuh, minggir semua tuh, cium tangannya. Di Aceh nggak laku. Ada kawan saya satu. Dia di Aceh ini nggak laku. Di Jawa udah laku dia. Dia bilang, malu di Jawa ayu tak lu. Tapi di Aceh nggak laku. Walaupun nggak semua juga di Jawa. Jadi dikatakan Ahlul Bait itu artinya Nabi menyuruh para sahabat untuk memperhatikan keluarga beliau. Seperti apa? Anak beliau, menantu beliau, istri beliau, anak cucu beliau. Tapi sudah bergenerasi itu sama aja. Gak ada bedanya. Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling saleh itulah paling mulia. Kita kadang-kadang tanpa sadar sebenarnya sudah memengkasta-kastakan orang. Oh, ada orang misalnya Said memilih jodoh Said itu hanya memelihara keturunan saja, tidak ada sangkut pautnya dengan mulia atau tidak. Paham? Misalnya kan Syarifah cari Syarifah itu untuk menjaga kemurnian. Sudah azan ya.
Itu saja ya. Jadi cuman kadang-kadang kita berlebihan sekali dalam menyanjung keluarga Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.